Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Nasratul Khairah dengan NIM 20011111002. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi Islam yang merupakan tugas kuliah dari mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Ibu Erik Sabeti Rahmawati. Epistemologi Islam adalah cabang filsafat Islam yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan Islam, atau biasa disebut juga dengan metodologi keilmuan Islam. Adapun epistemologi Islam meliputi bayani, burhani, dan irfani. Baik, pembahasan yang pertama adalah epistemologi bayani. Secara etimologi, bayani memiliki arti kesinambungan, keterpilahan, jelas, dan terang. Sedangkan secara terminologi memiliki arti segala sesuatu yang melengkapi tindakan memahami. Jadi, epistemologi bayani adalah metode pemikiran yang menekankan pada otoritas teks, baik langsung maupun secara tidak langsung. Untuk yang secara langsung, artinya teks dijadikan pengetahuan jadi lalu langsung diaplikasikan tanpa adanya penalaran kembali. Adapun yang secara tidak langsung, teks dijadikan pengetahuan yang mentah dan masih dibutuhkan adanya penalaran dari orang tersebut. Dan sumber yang dijadikan dasar dalam epistemologi bayani adalah nas syar'i atau Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, teks syar'ilah yang memiliki otoritas penuh atas kebenaran pengetahuan tersebut, sedangkan akal sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Adapun corak berpikir yang digunakan adalah deduktif, artinya menarik kesimpulan yang tadinya bersifat umum menjadi khusus. Contohnya, dalam penetapan hukum sholat, pelaksanaan, maksudnya dalam penetapan pelaksanaan sholat. Untuk yang dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, sholat masih bersifat umum, lalu dijelaskan secara khusus lagi dengan adanya hadis. Lalu dijelaskan secara khusus lagi dalam ijma'. Dalam epistemologi bayani terdapat persoalan pokok yang dibahas dalam epistemologi ini, yaitu lafaz dan makna. Yang kedua, usul dan furu'. Untuk mendapatkan pengetahuan dari teks tersebut, metode bayani menempuh dua jalan, yaitu yang pertama, berpegang teguh pada teks, dan yang kedua, berpegang pada makna teks dengan menggunakan logika atau rasio sebagai sarana analisa. Adapun 4 macam cara penggunaan logika dalam bayani. Yang pertama, berpegang pada tujuan pokok atau al-maqasid daruriyah, diturunkan teks yang mencakup 5 kepentingan vital darurah al-khamsah, yaitu pemeliharaan. Yang kedua adalah berpegang pada ilah jiwa. Yang ketiga, berpegang pada tujuan sekunder teks. Yang keempat atau yang terakhir, berpegang pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Pasal kedua adalah epistemologi burhani. Secara bahasa berarti argumentasi yang kuat dan jelas. Epistemologi burhani adalah metode pemikiran pengetahuan yang diperoleh dari indera
percobaan, dan hukum-hukum logika. Epistemologi burhani ini mengukur suatu kebenaran berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia yang berupa pengalaman dan akal tanpa adanya teks syar'i. Dan sumber pengetahuan burhani berdasarkan rasio tanpa adanya teks, yang dikenal dengan istilah tasawur dan tasdik. Dan corak berpikir yang digunakan epistemologi burhani adalah induktif, atau yang kebalikan dari yang epistemologi bayani. Corak berpikir induktif ini merupakan mengambil kesimpulan dari yang bersifat khusus menjadi yang bersifat umum. Dan untuk tema sentralnya mengenai antara esensi dan eksistensi, serta antara bahasa dan logika. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara memperoleh pengetahuan burhani. Yang pertama, tahapan-tahapan yang harus dilalui seseorang dalam memperoleh pengetahuan burhani ini. Yang pertama, tahap pengertian atau makulat. Yang kedua, tahap pernyataan atau ibarat. Yang ketiga, tahap penalaran atau tahlilan. Tahapan pengertian makulat. Pada tahapan ini merupakan tahap proses abstraksi atas objek-objek eksternal yang masuk ke dalam pikiran yang merujuk pada 10 kategori yang diberikan oleh Aristoteles. 10 kategori tersebut adalah substansi, kuantitas, kualitas, hubungan, tempat, waktu, posisi, keadaan, aksi atau kegiatan, dan yang terakhir, pasivitas. Tahap selanjutnya, kita akan menuju tahap pernyataan atau ibarat. Pada tahap ini merupakan tahap proses pembentukan kalimat atau proposisi atas pengertian-pengertian yang ada. Proposisi tersebut dapat diterima apabila terdiri dari subjek, predikat, dan kopula. Yang disebut dengan kopula adalah kata penghubung yang dapat menghubungkan antara subjek dan objek subjek dan predikat tersebut. Selanjutnya, kita akan menuju pada tahap terakhir, yaitu tahap penalaran atau tahlilat. Pada proses ini merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan hubungan di antara premis-premis yang ada. Dan pada tahap inilah terjadinya silogisme. Tahap-tahap dapat dikatakan silogisme apabila mengetahui latar belakang dari penyusunan premis. Yang kedua, adanya konsistensi logis antara alasan dan kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil harus bersifat pasti dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang epistemologi Irfani. Epistemologi Irfani adalah metode pemikiran yang menekankan pada intuisi atau hati. Pengetahuan yang diperoleh melalui penyinaran hakikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya atau disebut dengan kasyaf, ilham, iyan, atau isyraq. Bagi kalangan irfaniyun, hakikat Tuhan tidak diketahui melalui bukti-bukti empiris atau rasional, tetapi harus melalui pengalaman langsung. Satu-satunya sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui hakikat Tuhan ialah jiwa, yaitu jiwa atau nafs. Dan isu sentral pada epistemologi Irfani meliputi zohir dan batin, serta wilayah dan nubuah. Untuk mendapatkan pengetahuan Irfani ini, kita harus melewati 3 tahapan. Di antaranya, yang pertama, persiapan, yang kedua, penerimaan, dan yang ketiga adalah pengungkapan. Pada tahap pertama, yaitu persiapan, untuk bisa menerima limpahan pengetahuan, seseorang biasanya harus menyelesaikan jenjang-jenjang kehidupan spiritual yang telah dikategorikan menjadi 7. Di antaranya tobat, waro, zuhud,
fakir, sabar, tawakal, dan yang terakhir ridho. Yang kedua adalah tahap penerimaan. Pada tahap ini, seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga dengan kesadaran itu, ia mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Yang ketiga, yaitu tahap pengungkapan. Ini merupakan tahap terakhir dari proses pencapaian pengetahuan irfani, di mana pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan. Dan pada pembahasan terakhir, kita dapat melihat dalam PowerPoint di sini, perbandingan epistemologi Islam dapat disimpulkan bahwa sumber dari bayani, irfani, dan burhani atau perbedaan dari ketiganya. Berdasarkan sumber, bayani memiliki sumber teks keagamaan atau nas. Untuk yang irfani memiliki sumber ilham atau intuisi. Dan untuk burhani memiliki sumber yaitu rasio. Untuk mengenai hal metode, bayani menggunakan metode istinbat dan istidlal. Untuk irfani menggunakan kasyaf atau pengalaman, dan untuk burhani menggunakan metode tahlili atau analitik dan diskursus. Dalam hal pendekatan, bayani menggunakan linguistik, irfani menggunakan psikoginostik, dan burhani menggunakan pendekatan logika. Untuk tema sentralnya, bayani memiliki tema sentral yaitu antara asal dan furu, lalu makna dan kata. Untuk yang irfani memiliki tema sentral seputar zahir dan batin serta wilayah dan nubuwah. Untuk yang burhani memiliki tema sentral meliputi esensi dan eksistensi serta bahasa dan logika. Untuk validitas kebenarannya, bayani menggunakan validitas kebenaran korespondensi, irfani menggunakan intersubjektif, dan burhani menggunakan koherensi dan konsistensi. Yang terakhir adalah pendukung. Bayani didukung oleh kaum teolog, ahli fikih, dan ahli bahasa. Sedangkan irfani didukung oleh kaum sufi dan burhani didukung oleh para filosof. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan atau materi epistemologi Islam yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.